Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembahasan di kesempatan sebelumnya berkaitan tentang kecemburuan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang diridhoi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecemburuan Aisyah ini ternyata sesuatu yang dibenarkan oleh syariat. Bagaimana dengan kecemburuan para istri hari ini? Dan apakah seorang suami tidak boleh cemburu? Tentu kecemburuan suami bahkan boleh jadi harus lebih berlipat-lipat. Sebagaimana dalam satu riwayat ada sahabat mulia Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, orang-orang kemudian membincangkan sahabat mulia ini. Orang-orang mengatakan Sa'ad bin Mu'adz itu kalau sudah cemburu berbahaya sekali. Kenapa? Karena dia akan memukul dengan gagang pedang. Sebagaimana dalam satu riwayat Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Lau ra'aitu rajulan ma'am ra'ati la darabtuhu bisyaifi ghaira musaffihi." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ata'jabuna min ghirati Sa'din la ana agharu minhu wallahu aghru minni." Sekiranya aku melihat seorang laki-laki bersama dengan istriku, kata Sa'ad bin Mu'adz, niscaya akan aku tebas ia dengan pedang. Ucapan itu akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Apakah kalian merasa heran dengan kecemburuan Sa'ad bin Mu'adz?" Maka Nabi kemudian menimpalinya dengan kalimat, "Wallahu aghyaru minni." Demi Allah, sesungguhnya aku lebih cemburu daripadanya dan Allah lebih cemburu daripada diriku. Masya Allah. Jadi Masya Allah, kita bayangkan bagaimana kecemburuan Sa'ad bin Mu'adz. Kalau ada yang berani mendatangi istrinya Sa'ad bin Mu'adz akan ditebas dengan pedang. Ternyata para sahabat mengira tindakan Sa'ad bin Mu'adz itu melampaui batas. Ternyata Rasulullah mengatakan, sesungguhnya bahkan aku lebih cemburu dibandingkan kecemburuannya Sa'ad bin Mu'adz. Masya Allah. Maka justru sangat aneh gitu kalau ada seorang suami tidak cemburu pada istrinya. Istri tidak bisa menjaga kehormatan lisannya, pandangannya, matanya, bahkan dia berani membuka auratnya. Mungkin di depan tukang sayur gitu ya, atau mungkin ngobrol asik dengan tukang kredit, atau mungkin sesuatu yang tidak bisa menjaga kehormatannya sebagai seorang istri. Maka seharusnya suami lebih cemburu dari kecemburuan seorang istri, mestinya dalam persoalan itu. Tapi kan hari ini justru keadaannya terbalik. Justru malah suami yang berani membongkar-bongkar aurat istrinya. Di mana? Di media sosial. Bahkan ada seorang suami yang Masya Allah, isi kepalanya entah isinya apa. Dia justru sangat bangga kalau melihat istrinya tidak memakai aurat, tidak menutup aurat. Dia sangat bangga kalau istrinya berpenampilan seksi di depan media sosial. Dia sangat bangga kalau istrinya menjadi konsumsi publik. Bahkan ketika istrinya berlagak lenggok di media sosial, dia tidak ada cemburu sama sekali. Suami yang demikian ini dalam syariat disebut dengan dayus. Dan dayus dosa yang sangat besar, dan nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan balasan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kecemburuan ini sesungguhnya mesti diletakkan pada porsi syariat yang benar dan tepat. Sebab kalau dia tidak tepat, tidak benar, maka dia akan menghilangkan spirit kebahagiaan di dalam rumah tangga. Dan kalau kita bicara tentang kecemburuan seorang istri kepada suaminya, maka seharusnya seorang istri itu meletakkan posisi dirinya itu sebagai seorang pengacara. Bagaimana posisi pengacara ketika cemburu itu? Pengacara itu akan membela habis-habisan suaminya. Pengacara itu akan selalu melihat sisi positif orang yang dibela. Kan begitu? Jangan memposisikan dirinya sebagai seorang jaksa penuntut yang menginterogasi suaminya habis-habisan. Kecemburuan semacam ini adalah kecemburuan yang tidak tepat di dalam syariat ini. Bukan tidak boleh cemburu, Anda boleh cemburu. Tetapi kalau Anda memposisikan diri sebagai seorang jaksa, kamu tadi keluar jam berapa dari kantor?
Kamu keluar sama siapa? Kamu ngomong sama siapa? Kamu tadi ketemu siapa saja? Begitu pulang kok kamu pulang terlambat? Kok kamu pakaiannya kok agak acak-acakan sedikit? Siapa yang ngacak-ngacakin? Kok semua? Nah itu berarti pasangan itu memposisikan dirinya sebagai seorang jaksa. Apalagi menampakkan raut kecurigaan dan memunculkan sikap ketidakpercayaan pada pasangan. Wah, ini sudah semakin hilang spiritu kebahagiaannya. Kalau Anda boleh cemburu, dikemaslah dengan cara yang indah, yang manis, yang cantik, yang dikeluarkan tepat pada waktunya. Sebab kecemburuan yang dikeluarkan tidak tepat pada waktunya itu akan menghasilkan kerusakan, frustasi, stres, dendam, dan muncul nanti akan perpecahan yang luar biasa. Maka ini perlu dikelola dengan baik, apalagi para wanita, para istri. Tentu amat sangat berat ya mengelola, memanage kecemburuan ini. Tapi belajarlah pada istri-istri Nabi bagaimana mereka memanage kecemburuan. Suami Anda mungkin tampil di luar sebagai seorang entertain, atau mungkin tampil di media sosial, atau mungkin seorang manajer dan lain sebagainya. Tentu adalah posisi-posisi yang rawan, iya. Tapi Anda harus meyakinkan pada diri Anda sebelum Anda meyakinkan pada suami Anda bahwa kami adalah keluarga muslim, kami orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kami adalah orang-orang yang mempelajari ilmu agama dengan baik. Maka kalau itu yang diletakkan, maka muncullah sifat saling mempercayai pasangan hidupnya. Dia tidak akan melakukan, ini tanda kutip ya, dia tidak akan melakukan sesuatu yang diharamkan oleh agama ini. Kalau dasar kecemburuannya itu, maka tentu ini kecemburuan yang dibenarkan dan dibolehkan dalam agama kita. Jangan sampai kemudian kita mengeluarkan kecemburuan-kecemburuan yang tidak tepat pada waktunya. Mungkin sebagian para istri akan berkata, istri yang tidak punya rasa cemburu adalah istri yang tidak waras. Betul memang. Ya, akan tetapi apakah pantas bagi seorang istri yang mungkin berakal sehat, dia dirundung rasa cemburu, tenggelam dengan kecemburuannya sampai memunculkan penyakit, stres dan lain sebagainya? Justru itu keadaan yang lebih tidak waras, keadaan yang sakit jiwanya. Maka kecemburuan ini tidak boleh sampai melampaui batas, apalagi sudah dicampuri oleh bisikan-bisikan syaitan, dan itu sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Cemburulah demi memelihara harga diri dan kehormatan suami. Dan lebih utama lagi, cemburulah demi membela agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.